Halo semuanya, selamat datang di Bullet Journal volume 14, di mana Lolo akan menceritakan tentang pertemanan. Tapi Lolo gak sendirian nih, Lolo sama abang-abang tukang ngegas, abang-abang tukang komentar, tukang terkenal juga, kemana-mana. Ya bang ya, kenalan dong bang. Kenapa bawa dia terkenal sih? Enggak, saya low profile, saya dikenal oleh para penjahat kelas teri. Ya Allah, enggak gitu. Yuk lanjut. Halo, nama gue Andri. Gue yang punya Lunatic Podcast, gue yang punya TNM. Tapi apalah itu, karena semuanya hanya milik Allah Subhanahu. Wah. Gile. Gitu doang bang. Iya. Saya mah orangnya sederhana ya. Maaf nih, saya nggak bisa. What's up guys, nggak bisa saya mah. Maaf nih. Oke, kalau gitu langsung aja ke podcastnya ya. Check this out. Nih. Iya, apa kabar lo? Apa dibingung? Baik. Kenapa lu nge-play santai dong? Relax, santai. Hidup ini damai, hidup ini indah. Tapi tidak untuk Lutfi, anjay. Hubungannya? Karena pasti hidup dia nggak asik sih. Astaga. Bang Andri sendiri apa kabar? Udah lama nggak cuap-cuap? Wow. Life is getting hard, kayak lu gila gak sih? Maksudnya kayak lu udah lebih bahkan 6 bulan gitu. Apa gerak-gerik lu tuh terbatas, lu gak bisa salaman sama temen lu gitu. Maksudnya kayak hal yang bikin kita manusia adalah untuk interaksi kan. Gue ngerasa jadi kayak bukan orang aja akhir-akhir, makanya gue gila, gue stres banget gitu loh. Tapi saya baik-baik saja. Sama ibu kan. Cipika-cipiki aja. Cipika-cipiki. Oh, cipika-cipikinya ini apa? Bluetooth ya. Rada jauhan. Cuma ada suaranya aja. Nah, bisa gitu. Ya nggak sih? Ya sih. Kan biasanya ibu kalau arisan begitu kan. Iya, nggak nempel. Cuman ada efek suaranya aja. Apaan sih? Bagus tuh. Apa kabar dulu dong? Tanya kabar dulu dong. Apa kabar? Gue baik. Corona seminggu sekali, cuma bisa keluar. Itu pun cuma ke rumah saudara, terus pulang lagi. Lu nggak bisa seharian penuh, semingguan penuh di dalam rumah itu nggak bisa soalnya. Sumpah. Harus ada jalan untuk lo. Nggak ada ide apa gimana? Maksudnya nggak ada ide? Ya kan kalau kita di rumah terus mentok kan, kayak kita harus keluar untuk nyari ide gitu. Lebih ke arah jenuh sih sebenarnya, kayak jenuh di tempat yang sama kayak gitu loh. Kayak di rumah ke depan, jaga toko, balik ke belakang lihat ayam, balik lagi kamar, ngedit. Rutinitas yang bagus sekali ya, kayaknya cuman depan, tengah, belakang, tengah, depan gitu, terus capek. Jaga bayi gitu. Udah. Oh, udah punya anak dulu? Ya Allah. Bukan. Tahu anaknya? Siapa namanya? Ponakan. Yang itu loh, yang ponakan, ya Allah. Dek, nanti kalau kamu sudah gede, nggak jadi deh. Yuk lanjut. Apa tuh? Nah, kamu kapan punya anak? Wah, tolong dong nih. Mau nikah aja gue dihalangin dunia anjing saking gak direstuinnya banget. Nanti kalau dunia udah merestui gitu bagi-bagi ya. Iya. Sebar lewat semua subscriber gitu. Berapa ribu aja. Oke, kita kan ngomong pertemanan nih Bang. Menurutmu pertemanan itu apa sih? Berteman itu apa? Pertemanan adalah cara kita untuk hidup di society, cara kita untuk bertahan hidup dari dunia yang fana ini, anjay. Wah, Tadi dulu, gue lagi mikir kalimat yang bagus nih. Gue jadi salah ngomongin gue nih. Sebenarnya ada dua jawaban sih, jawaban diplomatis sama jawaban yang menurut gue aja gitu. Jawaban diplomatisnya adalah teman ya tempat lu bergantung akan
apapun yang lagi lo rasain gitu, karena as a proper human being kita nggak bisa jadi pribadi yang sendiri kan. Tapi dari subjektivitas gue pengen bilang kayak temen ya udah gitu, orang yang nemenin lu dan lu cari ketika lu butuh, di mana dia juga bisa nyari lu ketika lu butuh, udah simple as that gitu. Berarti hubungan simbiosis mutualisme antar manusia gitu jatuhnya. Iya, karena kalau nggak kayak gitu kayaknya nggak bisa disebut temen sih, cuma kenalan doang kan. Kayak tiba-tiba si siapa ya yang kenal ya? Kita ambil contoh, kayak ada Bambang sama Nandar. Mereka berdua tidak saling sapa, tidak saling kenal. Terus tiba-tiba Bambang ngomong, "Ndar, bikinin gue PR." Terus Nandar bilang kayak, "Lah, kok bikinin gue PR? Kita ngobrol aja kagak pernah gitu." Kecuali Nandarnya juga, "Oh iya, tapi nanti jajanin gue es mambo." Ya gitu. Ini emang ini apa? Sketsa desa biasa. Es mambo. Itu mah apa namanya, jual beli jasa kalau gitu, dibayarnya pakai es mambo jatuhnya. Tapi maksud gue ya kayak ya udah gitu. Sama-sama dari apa? Kedua belah pihak tuh ya mendapatkan benefit dari masing-masing pihak gitu. Yang gue sadar tuh kayak gitu. Entah dalam hal apapun ya konteksnya ya, kayak minta teman cerita, tempat curhat, tempat apalah gitu. Kalau lu sendiri ya lihat pertemanan ya bener kayak gitu, simbiosis mutualisme dari satu pihak ke pihak lainnya kan. Tapi kadang-kadang gini Bang, kita udah berusaha mutualisme gitu kan, tapi ternyata ujung-ujungnya kita cuman di itu aja, digunain doang. Kayak gitu. Ini orang beneran teman kagak sih kayak gitu. Emang ada teman-teman baru? Nggak boleh ngomong kasar. Bangsat kayak gitu. Nggak boleh deh. Ya maaf. Nggak apa-apa. Ya terus lanjut. Sama-sama dilanjut deh. Tolong dong. Iyalah Bang. Jadi kayak kalau misalnya antara teman itu nggak ada simbiosis mutualisme gitu kan. Ternyata satunya tuh kelihatannya indah gitu. Ternyata parasitisme tanpa sadar gitu kan. Cuma disedot aja gitu. Wow. Apakah kita akan mencari contoh dari itu? Oh, enggak, sepertinya tidak perlu. Tidak perlu. Apakah perlu? Aduh, kalau Abang punya contoh silahkan. Ada seorang YouTuber nih anjing, tiba-tiba nge-spill anjing. Oke, sebuah YouTuber. Ada seorang YouTuber yang memanfaatkan teman-temannya, memanfaatkan keadaan komunitas kumpulan mereka untuk dimanfaatkan fame dan popularitinya supaya dia bisa naik. Terus tiba-tiba waktu dia naik paling atas, teman-temannya ditinggal. Nah gitu ya, kehidupan YouTuber gitu, YouTuber live aja gitu. Kita ya tahu aja lah, cukup tahu aja lah ya. Kok berasa kenal Bang? Saya kok berasa kenal ya? Sketsa YouTuber aja itu. Tapi bener lah kayak gitu. Nggak cuman YouTuber doang, di kehidupan nyata pun banyak. Maksudnya YouTuber itu nyata, di kehidupan sehari-hari pun ada gitu loh. Kayak orang berteman cuman pingin naik jabatan doang, orang yang berteman cuman pingin lepas dari itu. Kayak misalnya kita bukan teman deket gitu ya, terus tiba-tiba ada bapakmu polisi kan, kayak gitu. Aku kemarin ditilang nih, kayak gitu. Wah anjing sih itu. Wah anjing, gue kalau ada yang bilang kayak gitu ya, bapak lu polisi kan? Iya, kemarin gue ditilang. Ya mampus, goblok sih lu, tolol. Pakai helm, goblok. Ya, itu udah win-win solution buat gue. Helm Bang. Sekarang nggak pakai helm, pakai masker Bang, kayak. Oh iya, oh I see. Oh iya. Iya kan sekarang nggak pakai masker Bang, kayak tilang kamu sama polisi. Gitu. Tilang pertama 250.000, tilang kedua kerja paksa. Kerja rodi aja. Suruh nyapu. Suruh nyapu. Sejam nyapu tangan gue jadi kayak nangka busuk. Ya lanjut. Oke. 2 jam nyapunya. 2 jam? 2 jam, Surabaya 2 jam. Jadi tilang pertama 250.000, tilang kedua 2 jam kerja lapangan. Apa sih, kerja sosial kayak gitu. Enggak mesti nyapu doang, macam-macam. Yang penting kerja sosial. Entah mungut sampah kayak apa kayak gitu. Seenggaknya dinas kebersihan jadi punya ini apa? Punya backupan lebih banyak untuk membersihkan kota. Mantap.
balik tadi topiknya. Kan orang kita kan ada level hubungan satu sama lain ya. Ada kayak awalnya belum kenal, terus temen tapi bukan temen, kayak cuma tahu doang kayak gitu. Terus ada temen, sahabat, temen tapi pacar. tidur. Ya. Pengalaman ya? Enggak. Saya korban. Saya korban dari kejadian ini, tolong disensor. Korban sama siapa? Tidur sama Iki? Oh bukan. Ya, kan kayak yang pernah sama cuma Iki kan? Iya sih. Iya Iki. Emang Iki udah pernah masuk podcast ini? Iki belum. Ajakin lah. Kalau orang sama U. Tadi pernahnya sama siapa? Sama U siapa? Sama Uwo sama Uwo itu si Sidki. Oh Sidki. Kok Uwo namanya? Kan namanya dulu di TNM Uwo, UWU. Terus karena namanya Sidki, satunya Saiki kan megang Kiki bingung ya udah satunya Uwo, satunya Iki. Oh, nah Uwo itu teman atau bukan? Yoi bridging, balik. Uwo tuh teman baik. Iya. Kalau Ram ini gimana bang? Ram, aduh. Enggak, gini. Sorry nih, ini no offense tapi pertanyaan ke gue tuh udah berubah konteks gitu. Soalnya gue menganggap kata teman itu terlalu jauh, bahkan terlalu dekat buat gue. Kayak gini deh. Orang yang gue anggap teman itu adalah orang yang bisa gue mintain tolong. Dan gue akan dengan senang hati nolongin dia juga gitu. Nanti kayak sesederhana itu. Gini, kayak misalkan, jadi bakal jadi offense banget sih buat orang-orang yang gue kenal sih. Tapi ya gue lebih banyak menyebut mereka sebagai kenalan yang gue kenal gitu. Maksudnya not as close as friend gitu. Karena di pandangan gue teman adalah ya lebih dekat dari itu, lebih jauh dari itu. Kayak orang yang pernah main ke tempat gue gitu, orang yang pernah nongkrong bareng sama gue gitu. Rada susah nggak sih maksudnya untuk ngebikin orang punya tempat sebagai temen gitu ketika kenal dari online gitu. Mungkin Lulo kayak Lulo, Sidki, terus Saiki, Ram juga gitu. Mungkin bisa gitu untuk menyebut itu sebagai teman gitu-gitu. Tapi kayak karena hidup gue brengsek dari dulu, orang-orang yang gue panggil teman kayak bangsat semua kelakuannya, gue nutup hal-hal itu. Jadi kayak orang yang gue panggil teman adalah orang-orang yang ya udah gitu, orang yang bisa gue cari ketika gue lagi butuh, dan orang yang bisa. Pernah nggak sih kayak kita lagi dimintain tolong nih, terus kita kayak ogah-ogahan sama dia gitu, kayak ngerasa worth it nggak ya gue ngeluangin waktu gue buat dia gitu. Dengan adanya pikiran kayak gitu aja, itu berarti kayak kita masih ragu-ragu buat nganggap dia apakah dia teman kita atau bukan kan. Jadi kayak di pendapat gue adalah ya gue bakal nyebut teman ketika dia butuh gue untuk cerita, untuk ditemenin untuk apa, gue nggak perlu mikir dua kali gitu. Nah sahabat adalah orang yang bisa gue bangun di jam 3 pagi terus gue mintain tolong ban gue bocor di Harapan Indah, itu baru sahabat gue. Konteks level ini loh, level kehebatan dia dalam berteman sama gue gitu. Tapi buat lo teman gimana? Teman itu apa konteksnya? Kan kita dua sudut pandang yang berbeda nih. Kalau Lulo itu nganggapnya gini, teman itu ada orang yang bisa saling bantu kayak gitu loh. Kalau kamu nganggap buat teman ya kita bantu satu sama yang lain. Tapi kita ada timbal balik gitu loh. Lo bantu, gua bantu gitu loh. Kalau misalnya aku mikir kayak gitu yang tadi Bang Andri bilang tadi, masih mikir iya enggak ya, itu kayak kenalan gitu aja, cuma kenal. Iya. Ada kayak gitu. Teman dimana kita mau nolongin nggak mikir. Iya. Ya. Kita kayak udah gitu jalan aja gitu kan ya. Kayak gitu. Teman. Kalau sahabat itu kalau kita udah nggak ngobrol, misalnya berbulan-bulan kita nggak ngobrol, kita nggak kasih kabar, tapi kita tahu satu sama lain kayak gitu loh. Dan kita saling menghargai kayak oh ya udah itu
stage-mu, ini stage-ku kayak gitu. Tapi begitu kita ngobrol, kita seolah-olah nggak pernah ada jarak. Itu sahabat. Tipikal orang yang kalau meskipun nggak main seminggu 2 minggu sebulan, waktu ketemu tetap bisa ketawa-tawa bareng gitu ya. Betul. Beda sama orang yang butuhnya doang habis manis sepa dibuang. Wah, bangke itu. Keselnya ampun. Kenapa seperti ada pengalaman buruk? Yuk, bisa diceritakan yuk. Aduh, ada apa nih? Ada apa bentar, nih? Bentar, kau jadi tempat dari area curhat. Ada bang, ya udahlah gitu. Masalah gede. Tiba-tiba colongan anjing. ini gue cerita, gue yang edit, gue yang ngapus. Karena makin kesini makin masuk ke ranah pribadi dan makin sensitif, akhirnya terpaksa lu cut ya. Sorry. Gitu. Ayo lanjut, ini gimana tadi omongannya? Teman. Oh ya teman lanjut. Jadi sensornya sampai mana ya? Kayaknya banyak di 20 menitan. Iya, apa-apa. Kita lanjut. Pengalaman tidak menyenangkan tadi anjir. Oh, pengalaman tidak menyenangkan udah. Pengalaman tidak menyenangkan. Ada nggak teman masa sekolah dah? Ada nggak tuh? Pengalaman tidak menyenangkan. Fuck. Ini kayaknya rata-rata permasalahan anak sekolahan adalah cinta-cintaan kan? Tuh. Jadi ini storytelling nih kita. Yuk lanjut. Okay. Jadi gua kan emang dari SMA tuh temenan sama 4 orang kan. Jadi sama gue jadi berlima gitu. Maksudnya gue tuh kayak biji tapi 5 orang gitu bareng-bareng. Berat itu. Oke, terus. Maksudnya gue berlima gitu kan. Berlima terus. Nah, tiba-tiba ada satu cewek nih. Cewek ini emang cakep gitu. Gue tahu emang cakep. Dan apa ya? Kayak salah satu yang paling cakep di sekolah gitu lah. Jadi kan di gue kan ambil jurusan MTK. Ada 2 kelas. Multimedia 1, multimedia 2. Dia di multimedia 1, gue di multimedia 2. Aku kira matematika tadi. Jurusan matematika. Multimedia. Gila banget gue di MTK ini. Kok ada orang yang bisa tahan MTK ini? Nah kalau gitu orang nggak itu dong, nggak masuk jurusan matematika kalau di kuliah dong bang. Please. Ya pokoknya intinya tiba-tiba ada satu cewek nih. Gue demen sama dia nih. Demen banget gue gitu. Kayak gue main terus sama dia gitu. Baru kemudian gue sadar 2 temen gue, maksudnya yang di kelompok gue juga ngechat-chatan sama dia. Selek berantem. Tahu selek gak bos? Selek-selekan nih kita. Gesekan. Iya. Anjing gesekan. Bagus sekali. Iya. Intinya berantem ribut, tapi akhirnya gue yang tetap deketin tuh cewek dengan apa ya? Dengan akhirnya gue ditinggal sama teman-teman gue gitu. Tapi ini bakal jadi buruk terus baik sih. Pokoknya ketika gue deketin si cewek ini, teman-teman gue ini pada cabut gitu. Udah nggak ada yang nemenin gue gitu. Dan kejadian selanjutnya adalah gue ditinggal sama si ceweknya, yang ceweknya waktu itu CFD-an sama cowok lain gitu, sama mantannya. Terus akhirnya gue ditinggalin teman-teman gue, ditinggalin cewek gue waktu itu juga gitu. Terus akhirnya waktu CFD itu teman-teman gue ngikut sama gue cuma pengen tahu gitu, kayak mereka kesel sama gue nih. Tapi di sisi lain mereka masih ada peduli-pedulinya dikit gitu loh. Jadi kayak, nih gue buktiin cewek yang pengen lu deketin, yang dulu kita bertiga pengen deketin kayak apa gitu. Akhirnya waktu ketemu ceweknya selingkuh, gue langsung balik ke rumah teman gue yang satu. Terus gue ngomong sama dia, tampolin gue yang kencengan. Gebak. Yeah. Mantap. Selesai perkara kita ya gitu. Terus udah rukun sampai sekarang. Yeay. Itu teman-teman yang sering kamu bicarain di podcast itu gak sih? Iya. Kayak sama si bangsat itu dong gue mainnya. Itu.
Jadi guys, intinya kalau mau maaf-maafan sama Bang Andri, ditabok aja pipinya ya guys. Tambolan dulu, yuk. Baku hantam sekali. Kalau Lulo itu pengalaman SMA temen Bang, kayak itu nggak ada sih, karena bilang nggak ada ya nggak ada, dibilang nggak ada ya juga ada. Karena Lulo pas satu SMA dibully, korban bully. Oh why? Kenapa tuh? Karena Lulo kan pindahan kota istilahnya. Kotaku dulu sama yang sekarang itu bentar apa? Iya Mbak, aku podcast. Wah iya, berantem, pukul. Kiri kanan. Sorry guys, lagi berantem guys. Oh ya lanjut. Kakakku masuk tiba-tiba bilang, lihat dong ini cantik kan kayak gitu. Ya ampun. Ampun ya. Terus pindah sekolah. Enggak pindah sekolah, jadi SMP-nya aku di kota mana, SMA aku di kota mana kayak gitu. Dulu kan aku SMP ngikut mama, jadi kantornya mama itu di luar kota gitu. Jaraknya sebenarnya cuma 45 menit dari rumah di situ. Nah, rumahku di kota lain. Karena mamaku pindah kantor, aku akhirnya harus ke SMA yang ada di kotaku sendiri. Dan itu benar-benar beda culture segala macem bla bla bla. Udah. Kalau di kota tempatku SMP, itu kamu bawa mobil, bawa apa itu kita kayak noker. Kayak Jakarta lah ada anak diantar pakai mobil gonta-ganti kan kayak ya udahlah kayak gitu kan. Kalau di situ kagak. Kalau lo kan tergantung siapa yang jemput kendaraannya apa kayak gitu. Walhasil pas SMA kelas 1 semester 1 lo dibilang balon. Tau balon? Apa itu? Pelacur. What? Oh man, that's hard, kate. Iya. Kayak gitu. Jadi istilahnya mereka kira itu aku di booking setiap pulang sekolah karena ganti mobil. What? Emang aslinya apa? Mobilnya mobil kenapa? Ya mobilnya adalah Kia Visto. Terus habis itu Enggak. Kenapa mobilnya ganti-ganti? Ya tergantung, kalau ayahku yang jemput mobil A gitu kan. Nanti kalau ibuku yang jemput kalau lagi nggak kerja di luar kota. Banyak ya mobil lu ya. Bro, sorry nih. Ada kendaraan. Sorry nih. Karena harus pakai mobil karena sering keluar kota semua. Kalau nggak di mobil tidurnya di mana? Bisa pakai kereta, bro. Ya, sorry nih. Emang orang kaya pikirannya gitu. Jadi intinya teman-teman lu itu marah apa sih namanya, emosi, iri dan dengki segala macam karena lu kaya gitu. Dan dilihatnya kayak wah ganti-ganti mobil mulu nih pasti sama om-om gitu-gitu ya. Iya, bilangnya gue sama om-om, padahal yang jemput ya keluarga sendiri, bapak ibu. Lu di SMP mana sih? SMP mana yang pemikiran bocahnya begitu anjing? Itu mah udah urusan kuliah, Bang. SMA. Ya. SMA negeri. Sumpah, kenapa? SMA negeri. Kalimat itu tuh harusnya di kuliah ya? Iya nggak sih? Maksudnya, apakah normal anak SMA berpikiran seperti itu? Normal, ada di sekolahku ada, bukan ada yang kayak gitu. Cuman daerahku ya gitulah. Sebenarnya kayak aku anggap gini, kotaku tuh kayak sebenarnya itu masih town. Tahu town kan? Town is not a city. Town is still kota gitu, tapi masih belum ke city yang gede gitu loh kan, kayak New York City gitu kan, Jakarta City kayak gitu. Itu masih town. Jadi orang-orang pemikirannya masih kayak antara kota dan desa sebenarnya kayak gitu. Dan kalau mereka bisa apa? Pembulian itu ada. Akhirnya kan dulu jengah. Sebenarnya Lola ada motor. Dulu nggak dibolehin pakai motor karena belum cukup umur saat itu. Maksa aku pokoknya naik motor. Udah sejak itu nggak ada yang antar jemput, aku pakai motor. Itu bully itu gila sangat. Sampai dulu itu motornya Lola itu diikat sama Rafia. Rodanya diikat sama Rafia, terus diikat ke tiang, ke pagar. Wow. Pernah tasnya diisi sampah, pernah ya macam-macam. Padahal lo sendiri kayak ya sanggup pas-pasan, main pulang, nggak pernah main, sekolah pulang nggak macam-macam, tapi ya tetap aja. Jadi kalau ditanya temen fuck up banget gitu. Dan ini lucu, Lolo kan kuliah di swasta
Swasta ngambil gelombang 1 dan anak sekelasnya Lulo bilang gini, buat apa masuk ke situ gitu, nggak guna bla bla bla, bodoh amat. Ya kuliah gua, kenapa lu yang protes gitu kan. Gua kuliah, ternyata dia masuk ke kampus yang sama, gelombang 2 kalau nggak salah. Iya, gelombang 2 atau gelombang 3 gitu loh. Otomatis bayarnya jauh lebih mahal daripada Lulo yang gelombang 1 kan. Lulo itu kalau berangkat ke kelas itu kan harus ngelewatin perpustakaan pusat. Nah, biasanya di situ tuh ada anak-anak jurusan lain ngumpul di sana atau orang pameran di sana. Nah, kebetulan anak dia itu di situ tiba-tiba narik Lulo gitu. Sini dong bantuin aku ngerjain tugas. So asik lu, goblok gitu. Gitu lumpah, dan itu enggak sekali 2 kali. Gitu Bang Andre. Tapi gue masih nggak bisa terima sama fakta bahwa anak-anak SMA di situ wadau sih. Gila. Karena kasus di tempatku, di kotaku, ada anak yang nggak lulus karena hamil, ada. Di kotaku lah, bukan di sekolahku. Di sekolahku sih ada, dan itu SMP loh, tolong. Ya udah skip yuk. Tapi kayaknya di Indo gitu banget ya. Masa dia pingsan, dia lagi nulis di papan tulis terus pingsan, terus gua gotong ke UKS, terus tiba-tiba ditanya, kamu kok bisa pingsan, kamu kok mual hamil ya gitu. Iya, siapa yang ngambilin, itu tukang galonnya dibawa. Anjing rame banget bangsat ya, pokoknya gitu dah. Pokoknya gitu. Anjing lucu banget. Untung ya, aku kira yang ngambilin itu nggak jadi. Tolong dong. Masih sayang nyawa. Ada Mbak Ara di situ ya, sorry Mbak. Dengerin dia, sorry Mbak. Tapi dari orang-orang yang kayak gitu tuh juga ada kayak yang wholesome juga, orang-orang yang baik gitu, walaupun nggak terlalu nunjukin. Contohnya karena Lulo dulu dibully kan, gara-gara tersebar ke semuanya bahwa Lulo adalah balon, akhirnya satu angkatan tuh nggak suka sama Lulo. Jadi Lulo dekatnya, iya serius, dan itu akhirnya dekatnya sama kakak tingkat doang. Kakak tingkat lumayan, sampai sekarang kita temenan baik. Mereka bantuin ini itu tugas, padahal mereka itu jurusannya IPA, aku jurusannya bahasa. Mereka istilahnya bantuin, ini maksudnya apa mas, ini apa mas, dibantuin. Mereka punya jajan, aku dikasih kayak gitu kan, aku punya jajan, aku ngasih mereka gitu. Sampai di titik dimana mereka lulus dan aku merasa kesepian. Ya udahlah, bear with it gitu. Tapi kadang-kadang kita masih kontak-kontakan juga gitu kan. Kan udah ada SMS kan. Masih ada SMS dulu belum marak adanya WhatsApp, guys. Marak sih. Cuman dulu enggak punya. Tolong dong, dulu tuh HP kami Asia Hidayah ya, yang kalau azan bunyi. Enggak masanya Rp1 per karakter, Bang. Oh iya dong, yang nulis tuh Q. Anjing gua sampai ada di titik dimana gua nulis Q biar murah. Terus kamunya pakai U. Q. Oke, lanjut. Kita tuh hubungannya lewat SMS, telepon sama Facebook. Nah, Lulu tuh inget dulu itu minta tolong ujian kelulusan sekolah. Itu dibantu mereka. Wah. Jadi ujian kelulusannya Lulu itu desain, kita tuh ada karena bahasa itu kan ada broadcasting, desain, keseniannya ada desainnya juga kalau nggak salah, sama apa itu komputer komputer itu ada desain ya, nggak tahu, pokoknya 3 jurusan 3 mata pelajaran dijadiin satu, akhirnya bikin sebuah desain, bikin kaos, terus kita harus presentasi. Nah, desainnya punyanya bisa nggak desain Mbak, jangan desain. Tolong nih, saya sebagai anak desain tersungging. Wow. Ya saya kan masih ada loh tersungging. Oh ya, lidah Jawa. Aku ya cowok. Tapi kan cowok deh, cowok Pak. Oke. Ya lanjut. Desain. Ya. Desainnya itu mereka yang bikin, Lolo yang konsepin, bentuknya gini buat global warming,
Terus bentuknya apel, pecah, ada rantingnya. Rantingnya itu ada daunnya udah layu lah, bla 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 gitu. Oh oke, gini-gini ya, oke gini-gini, dibuatin sama mereka. Terus Lulo kopiin, masukin ke print, nanti print kaos, terus Lulo presentasiin. Terus pas satu desainnya itu dimasukin ke TI, ini dilihat, ini kok bisa gini-gini, ya ini gini-gini Mbak, buatnya kapan? Oh mulai 2 bulan lalu. Ya emang buatnya 2 bulan yang lalu kan, dilihat dari kopiannya kelihatan kayak gitu. Oh ya 2 bulan gitu. Jadi bersyukur aku lulus gara-gara mereka. Tolong siapapun dosennya Lulo, tolong review ulang. Disabotase ada, tolong. Gitu. Ada imposter among us, tolong. Dan benar-benar berterima kasih sama mereka gitu yang benar-benar bantu Lulo. Padahal mereka udah kuliah dan dulu masih SMA. Kuliah kan apalagi semester awal kan masih perkenalan dengan dunianya mereka, masih masuk ke semester kedua kalau nggak salah itu. Dan mereka itu kayak meluangkan waktu untuk Lulo gitu. Nih lo gue bantu nih gitu. Thank you Mas. Kalau nggak ada kalian gue nggak lulus. Kalau Bang Andri? Apa ya? Cerita tentang teman baik. Iya. Kodomo ya? Wah, teman baikku. Bagus juga tuh. Bagus. Pada apa ya, tolong dong gitu. Wholesome momennya sih. Mungkin lu udah denger podcast gue yang sama Windu ya. Sebelum Windu punya cewek dan jadi mulai sibuk, enggak sih, dia masih sibuk sama kuliah sama kerjaannya juga gitu. Tapi dulu tuh waktu kami sama-sama senggang, Windu tuh bener-bener sebro itu gitu, sebro itulah gitu. Terusnya kayak bisa yang tiba-tiba jam 12 malam terus nyanyi-nyanyi di jalan, bikin video rekaman segala macem. Iya, jadi kayak naik motor nih ke Jakarta lah, muter-muter aja gitu. Belum ada corona ya guys, tolong. Ya. Belum PSBB, nggak pakai masker waktu itu. Terus tiba-tiba ngevideoin jalan, diedit videonya jadi buat kenangan lucu-lucuan gitu dan bagus gitu. Yang paling berkesan tuh waktu itu, gue sama Windu punya kode rahasia gitu. Kode rahasia yang nunjukin kalau keadaan kami tuh bener-bener terpojok gitu. Kayak katakanlah gini, gue lagi ada di sebuah keadaan nih. Contoh kayak gue lagi pengen ketemu cewek, tapi kayak ternyata kami tidak cocok gitu. Dan kami sudah lama ngobrol tapi tidak bisa nyambung. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang, tapi susah untuk mengakhiri pembicaraannya gimana. Akhirnya gue ngechat Windu, man tolong telepon Vatikan Cameos, gue mau pulang gitu. Vatikan Cameos itu kode rahasianya itu, Vatikan Cameos. Pokoknya apapun yang terjadi ketika ngeliat chat itu, Vatikan Cameos, diem langsung bantuin teman. That's a friend. So gue ditelepon sama dia gitu kayak, man tolong man, ini nenek lu sakit. Oh nenek gue sakit. Kayak gue langsung cabut gitu, nenek gue sakit, sorry ya gitu, gue cabut gitu, maksudnya gitu-gitu. Dan sempat ada kejadian kode rahasia itu benar-benar gue pakai waktu emang lagi pewet banget. Gue jam 2 atau jam 3 pagi gitu. Motor gue mati, bannya bocor. Bannya bocor, terus karena gue dorong kena becekan banjiran gitu, jadi motor gue mati. Ya intinya udah lengkap banget, lengkap banget lah pokoknya. Gue nggak ada. Gue tuh kayak nggak ada ide lagi gitu. Gue mau minta tolong sama siapa, gue nggak tahu. Satu-satunya orang yang waktu itu gue chat dan kepikiran di kepala gue cuma Windu. Vatikan Cameos. Kenapa man? Nih motor bangsat gitu. Jam 2 pagi dia datang dari Bekasi ke deket Monas. Bukan Monas juga sih. Pokoknya udah rada jauh ke sana gitu. Dia nyamperin gua, datang gitu dengan mata yang masih ngantuk. Terus nolongin gue nyetutin motor. Dan BTW motor gue berat loh, CBR itu 130 kilo BTW. Ya tolong dibantu ya. Terus nyari bengkel gak ketemu-temu.
Ya, Gue yang sadar lagi. dia adalah teman gue ketika gue dorong motor, dia juga dorong motor karena motor gue nggak bisa disetut kan. Jadi ya itu sama dorong motor, ketawa-tawa anjing gitu. Kalau cewek gue pacarin tuh orang bahasa. Gitu. Gue bersyukur gue punya orang-orang yang sedekat itu sama gue, dan bahkan orang ini tuh ya udah gitu. Itu orang-orang kayak gini masih gue sebut sebagai teman, belum sebagai sahabat, karena kalau sahabat berarti gue berani mati buat dia gitu. That's it. Wih. Wow, Kalau misalnya ini lo tanya nih, kalau misalnya ada cowok gitu ke cewek, modus nggak? Salah. Cowok tuh mau di awal doang. Coba, gue yakin pertama-tama kayak, Mas tolong ini motorku mati. Bulan pertama, oh berangkat, sebelum jadian nih, bulan pertama berangkat, jadian, oh iya OTW gitu. Tiba-tiba waktu sudah bosan, Mas tolong, tidur gitu kan, gak sih kayak ya udah aku ngechat yang lain aja gitu, terus akhirnya diselingkuh gitu. Udah patternnya begitu aja, template. Astaga. Cowok ya, cowok itu memang Bambang Kusumat beneran kan gitu. Nah, lo kan cuma jujur kacang hijau, ya nggak sih? Iya, jujur kacang merah. Jujur kacang hijau. Jadi terus ada lagi nih, lo jadi tiba-tiba inget kan, ada masanya kita kan udah umur segini, udah umur 20 tahun plus lah ya, udah harusnya udah tua, gampang tua, mau mati. Iya, nggak gitu juga. Nggak itu juga. Iya, yang tukang angkat keranda, iya, Pak. Ya ampun. Jadi gini, ada masanya kita tuh berteman nggak asal berteman gitu loh. Kita berteman yang saling menghormati satu sama lain. Ada di mana masanya teman itu emang pengen sendiri, ya nggak sih? Kayak pacar, pengen sendiri aja. Masa aku nggak mau diganggu siapapun kayak gitu. Dan itu bukan berarti temenmu ninggalin kamu, dia cuma ingin sendiri. Iya, butuh waktu. Butuh waktu. Lo aja kalau misalnya ngechat temen, misalnya gitu, lagi kosong kah gitu. It's mean kayak kamu kosong kah? Maksudnya bisa diganggu nggak? Kamu maksudnya tuh kamu bukan sibuk kerja atau lagi ngapain? Enggak, kayak kamu kondisinya kosong untuk aku bisa masuk apa enggak? Kalau kamu lagi nggak pengen diganggu ya nggak masalah. Gitu. Dan banyak orang yang nggak paham dengan gitu, kayak, nih kamu ini nggak mau sama aku, main sama yang lain terus. Kita bukan teman lagi apa kayak gitu? Kayak kagak. Kita masih temen. Cuman aku butuh di waktu aja, nanti pasti balik kok kayak gitu. Kalau dia bener-bener teman lo ya. Gue bakal ngejauhin orang-orang yang ngomong kayak gitu sih. Maksudnya kayak, ih lu parah, lu udah gak pernah main sama gue. Lah bro, lau sokap. Gue stres sama hidup gue butuh waktu buat sendiri, gue butuh waktu buat gue, keluarga gue, cewek gue, segala macem. Kalau lu egois kayak gitu, siapa mau temenan sama lu? Anjir, gokil. Kalau jujur lu pernah di situ, di titik orang yang kayak, nih orang jahatin gue gitu. Jadi si bangsatnya itu lo pernah. Dan lo kayak ya udah sadar karena orang-orang juga butuh waktu dan orang-orang juga gimana? Butuh waktu buat diri mereka sendiri. Sama kayak it's time to move on, kadang-kala kayak gitu. Ada tempat di mana kayak kita kayak kita sekarang temenan gitu kan, bla 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 bla. Terus tiba-tiba nggak ada chat, nggak ada apa, terus kita pisah kayak gitu. Ya thank you udah pernah di kehidupan kita masing-masing gitu sebagai temen gitu. Tapi bukan berarti kita musuhan gitu. Kayak contoh aku sama Bang Andri nggak pernah ngomong ya Bang, tapi kita pasti kenalan ya. Oh iya, santai, gue mah orang yang relax gue. Relay itu apaan? Kan gue orang Jawa, apa sih enggak jadi. Jangan sampai lu Google lagi lah, aku udah nyesal Google sebuah kata soalnya. Dijebak intinya
jadilah teman yang mengerti teman sendiri butuh apa. Kalau butuh waktu sendiri ya kasih spare dia waktu buat sendiri. Kalau lu maksain dia buat sama lu terus, ya lu egois. Egois itu bukan sifat yang baik untuk menjadi teman. Tolonglah. Anjay. Bijak. Yes. Banget bijak Ben. Aku takut cuy. Oke. Kalau ini kan hampir di ujung acara nih, cepet kan acaranya Cia. Kalau Bang Andri ada saran-saran nggak buat berteman? Saran-saran buat orang yang mau berteman sama orang yang berteman gitu. Lu harus sadar kalau orang itu, manusia itu bukan lu doang. Jadi sifat mereka ya masing-masing aja gitu. Maksudnya lu nggak bisa tahu dia spesifik kayak gimana. Makanya jangan terlalu nge-force mereka buat ngelakuin sesuatu apapun itu. Sederhana kok, kayak ada orang yang suka ngobrol di telepon, ada orang yang nggak suka tiba-tiba di telepon, ada orang yang cepat balesin chatnya, ada yang lama. Dan cara lu adalah beradaptasi sama siapapun temen lu itu dengan keadaan mereka. Kalau dia nggak seneng ya tolong jangan lakukan gitu. Maksudnya toh kita juga sama-sama punya sesuatu untuk dipahami nih dari masing-masing orang gitu. Menjadi teman adalah menjadi mengerti apa yang teman kita butuhkan. Dan dengan kita ngerti dia, ya dia bakal bisa ngerti kita lebih cepat, lebih gampang, lebih bisa nerima diri kita apa adanya. Dan itu kan konteks teman gitu, untuk selalu ada gimana pun kita, gimana pun adanya kita. Meskipun baik buruk ya lu tahu ya, tapi lu tetap nggak bakal bisa jauh dari dia karena lu tahu dia tuh kayak sebaik-baiknya tempat lu buat pulang. Jadi ya sayangin temen lu, karena that will be hard if you ever had one and then he gone gitu. Dalam konteks apapun pasti bakal ada rasa-rasa yang kayak gue dulu punya teman baik tapi kok sekarang udah nggak ini gitu. Ya mungkin lu kurang ngertiin dia, mungkin lu terlalu selfish, egois sama diri lu sendiri, dan mungkin lu terlalu banyak curhat ngomongin tentang diri lu sendiri sampai dia nggak ada spare waktu buat ngomongin tentang dia gitu. Egois bukanlah hal yang bagus buat dilakuin. Ngertiin temen lu, dan temen lu bakal ngerti lu, dan kalian bakal sama-sama selamanya. Anjay, bagus tuh kalimat. Yeay. Saya terima nikahnya bukan. Woi. Mau nikah nih, santai dong. So guys, that's it. Makasih Bang Andri udah datang. Terima kasih Rulo. Udah datang. Makasih buat Kang Record saya, Rap, yang di sini juga. Thank you, Rap. So guys, thank you so much for listening my podcast for such a long time. Aku nggak podcast berapa minggu, ya Allah, tolong. I will see you guys in the next video. Bye bye.